Oke, thank you buat Mas Ivan. Mungkin sekarang sesi ke Q&A ya buat Mas Ivan dan Mbak Eka, boleh langsung ke stage. Ini buat aku. Buat teman-teman boleh disiapkan pertanyaannya karena mungkin kita limit jadi 4 pertanyaan kali ini. Hah? 4 pertanyaan. 4 menit? 4 pertanyaan. Oh, 4 pertanyaan. Oh ya, nanti pertanyaan terbaik dapat hadiah ya. Ada berapa Tim Runners hadiahnya? Ada 3 hadiah. Oke. Cek. Oke, mungkin dari Mbak Eka dulu kali ya. Yang mau nanya ke Mbak Eka boleh angkat tangannya? Langsung sebelah sini. Oke, boleh Mas ini. Oke, cek. Selamat sore Mbak Eka, Mas Ivan. Mau tanya mengenai tadi topik yang dibicarakan mengenai AI dan UI ya. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa perusahaan kan menerapkan adanya NDA ya, atau non-disclosure agreement gitu ya, atau perjanjian kerahasiaan gitu ya. Dimana kita tuh membuat kodenya tuh ya untuk perusahaan gitu, nggak boleh di-share ke publik dengan sembarangan gitu. Nah, mengenai AI sebagai dalam tanda kutip pembantu kita gitu ya, itu seberapa aman sih AI untuk kita pakai untuk kode-kode yang memang konfidensial untuk perusahaan gitu. Dan apakah nanti kode-kode kita tuh nanti dikonsumsi untuk mereka pelajari lagi atau bagaimana, dan atau adakah cara gitu tips and trick untuk kita bisa menggunakan AI walaupun adanya NDA ini atau perjanjian perusahaan ini. Sekian, terima kasih. Langsung dijawab. Ya, makasih pertanyaannya. Dan ini pertanyaannya seru sih, dan ini sebetulnya topik yang pengen aku include, cuma karena keterbatasan durasi talk kayaknya harus di-cut. Nah, ini kan sebetulnya ada beberapa bagian ya. Pertama, NDA atau persetujuan dengan perusahaan. Kalau itu kan masing-masing perusahaan punya aturan sendiri. Jadi ya itu sulit untuk di streamline, itu pertama. Lalu kedua, tentang pengguna data. Jadi emang kalau ini tergantung pada layanan yang kita pakai kan, masing-masing baik itu Gemini atau Copilot atau lain-lainnya punya TNC, Terms and Condition tersendiri tentang apakah datanya digunakan sebagai training data. Jadi itu juga harus kita cek. Kalau misalnya memang tidak berkenan, tidak cocok dengan termsnya, misalnya kalau Gemini yang free lah contohnya, itu kan emang pasti digunakan untuk training data. Kalau untuk yang workspace, sejauh ini Gemini code completion-nya setahu saya belum ada, tapi kemungkinan kan bisa aja akan ada dengan terms yang berbeda. Kalau Gemini yang cloud, yang di Google Clouds itu datanya bisa di-exclude dari training data. Jadi intinya masing-masing layanan punya TNC sendiri, itu harus kita perhatikan dan kita timbangkan. Nah, salah satu workaround yang menarik kan sekarang sudah banyak juga LLM yang open source seperti Gemma atau lain-lainnya, mungkin bisa dijalankan di lokal dengan Olama atau semacamnya, lain-lain itu bisa kita gunakan juga. Kalau memang ada resource-nya, kita bisa bikin tools generatif AI sendiri secara lokal. Ya namanya lokal kan otomatis aman ya, data kita nggak akan dikirim kemana-mana itu. Lalu yang ketiga, soal confidential data tadi. Nah ini memang misalnya di satu project, kita pengen AI bisa membaca file-file komponen kita, biar AI-nya bisa mempelajari style coding kita kan, kita bikin function gimana, name default export atau name export atau apapun itu. Jadi memang itu sebetulnya kebutuhan yang valid. Tapi di sisi lain kita nggak pengen tentunya AI bisa mengakses apalah n variable atau data-data sensitif lainnya. Jadi sebagian besar produk
generative AI yang sudah pernah aku tahu sih, ada fitur untuk exclude. Misalnya kalau di IDX Gemini itu nama filenya .ai exclude. Copilot juga ada, tapi nggak tahu namanya. Itu tinggal di search aja. Sudah ada fitur untuk itu. Mungkin Ivan mau nambahin? Saya nggak nambahin, cuma berbagi pengalaman karena di tempat company saya yang bekerja, sebentar, sedang. Ya, sorry. Nah, tempat saya bekerja handle enterprise client dan salah satunya adalah financial institution yang sangat peduli dengan security dan compliance. Dan memang di salah satu kontraknya kita tidak boleh menggunakan yang namanya kode yang kita pakai tidak boleh dikirimkan ke third party. Itu ada klausulnya tempat saya. Salah satu project itu saja sih. Kalau project lain nggak apa-apa. Jadi semua tools yang kita pakai seperti bahkan Git-nya, Git repositorinya juga self-hosted. Jadi tidak ada di GitHub segala macam. Tools yang saya pakai misalnya kayak ESLint atau PHP Static Analysis, itu kan semua lokal ya. Termasuk saya juga pernah explore dan bertanya kepada CTO saya, kalau misalnya saya pakai LLM yang berbasis open source yang jalan di lokal mesin saya, itu gimana? Dan itu boleh. Boleh untuk kasus saya ya. Karena datanya nggak dikirimkan dan sudah pasti nggak dikirimkan. Karena saya pakai apa tuh yang namanya kita coba kemarin? Ya pakai Olama di lokal mesin saya, pakai GPU saya dan saya jalankan Gemma ataupun Mistral. Ya saya pakai Mistral untuk jalankan di kode. Cuman hasilnya gak sebagus Copilot, ya itu gak bisa dibandingkan. Jadi karena mesinnya si Copilot atau Cloud 3,5 mereka punya data center yang besar. Sedangkan GPU saya itu komputernya, GPU saya cuma sebatas GPU yang ada di situ dan karena pakai Olama dengan GPU juga bikin mesinnya panas. Akhirnya saya memutuskan tidak memakainya, Mas. Jadi saya pakai ya dengan teknologi apa yang ada dan sesuai dengan NDA. Jadi semoga bisa membantu dengan kasus saya. Ya. Oke, pertanyaannya relate banget sih buat banyak orang yang kerja karena suka nanya di ini kan Gemini. Oke, mungkin next question, Mas yang ini boleh. Tes. Perkenalkan, nama saya Muhammad J. Wijaya, saya dipanggil Jaya. Saya ingin bertanya kepada Mas Ivan terkait tentang web automation tadi. Kalau keseringan testing pada web automationnya, apakah bisa menyebabkan DDoS? Karena pada tes tersebut kan mengirimkan request terus-menerus gitu, Mas. Apakah bisa terjadi DDoS? Itu aja. DDoS maksudnya ya? Ya, apakah tadi pertanyaannya apakah tes browser automation tersebut bisa menyebabkan DDoS atau bisa dipakai oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan DDoS? Jawabannya ya, bisa. Jadi puppeteer yang saya tunjukkan tadi atau WebDriver IO yang saya tunjukkan tadi kan headless mode-nya saya matiin. Jadi sehingga kalian bisa lihat browsernya jalan. Saya bisa, kalau by default dia headless, jadi jalan di memori aja. Misalnya kalau dijalankan di GitHub Action, ya kan, jalan di GitHub Action itu bisa jalan secara otomatis. Apakah bisa DDoS? Ya bisa. Kalau misalnya kalian mau, bukan ya, maksudnya ada pelaku yang tidak bertanggung jawab membuat server farm yang banyak, menjalankan puppeteer untuk melakukan request terhadap sebuah situs terus menerus, yes. Ya itulah gunanya yang namanya firewall
atau DDoS mitigation. Ya kalau misalnya kayak boleh nggak sih sebut merek? Oh ya pakai Google Cloud deh, pakai Google Cloud. Pakai Google Cloud, saya yakin ada firewall-nya, ada DDoS mitigation-nya, sehingga misalnya request dari IP tertentu hanya bisa maksimum 5.000 request per menit. Contohnya, selanjutnya dikasih error code, jadi di block untuk temporary block berapa menit karena dianggap DDoS. Jadi ya sebenarnya bisa, ya tools apapun nggak mesti harus pakai Puppeteer, pakai curl atau pakai ping of death, ya ping aja sebenarnya bisa nge-DDoS kan? Kan ada namanya ping of death. Ya jadi kalau misalnya pingnya dikasih headernya banyak, tinggi, kalau nggak salah berapa 5.000, kalau nggak salah ya. Jadi byte headernya dibuat tinggi dan dibikin ada ribuan komputer yang ngeping sekaligus, juga sebenarnya servernya down. Cuma ya tinggal kuat-kuatan aja, tetapi teknologi zaman sekarang nggak selemah itu sih. Kalau kalian sudah pakai Google Cloud, yes Google Cloud ya, mereka sudah punya firewallnya kok. Yang hal-hal yang dulu dianggap mudah, sekarang sudah lebih susah. Jadi kalau pakai Puppeteer atau pakai Playwright atau pakai WebDriver.io, gunakanlah secara bijaksana. Lebih banyak gunanya kok daripada hal negatifnya. Gitu sih. Menjawab ya. Oke. Oh ya, bentar mau nambah aja. Oke. Tadi ada ide juga sebetulnya belum sempat saya kesampaian. Pakai Puppeteer atau pakai browser automation ini juga bisa kalian gunakan untuk disambungkan dengan AI ya. Jadi anggap aja yang Gemini segala macam atau Open ChatGPT yang bisa mau membantu kalian untuk mengotomasi mengambil data atau melakukan testing atau melakukan analisis atau scraping data yang kalian butuhkan ya, scraping data dan diolah pakai ChatGPT. Misalnya mungkin data kalian banyak banget, kalau copy paste satu-satu itu makan waktu, bikin aja Puppeteer scriptnya. Bisa jadi lebih mudah. Bahkan untuk membuat Puppeteer scriptnya kan tinggal pakai recordernya si Chrome. Ya. Bisa jadi kalian coba pikirkan kayak buka Excel sheet atau buka spreadsheet, ambil data ini, copas ke sini, ambil data ini, copas ke sana, terus hasilnya balikin ke spreadsheet yang berbeda. Itu bisa loh pakai Puppeteer dibikin automation, sehingga saat kalian jalankan, kalau datanya tadi yang ribuan makan waktu seharian, kalian tinggal jalankan dengan otomasi. Paling proses membuat otomasinya kalian butuh 2-3 jam, tetapi hasilnya kalian bisa jalankan jauh lebih cepat dan hidup kalian jauh lebih efisien dan lebih menyenangkan. Ya, automate semua gitu. Oke, thank you Mas Ivan. Semoga menjawab ya. Mungkin buat pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelah sini nih. Yang ciwi-ciwi dulu. Selamat sore Mas Ivan, perkenalkan nama saya Lenisa dari Depok. Saya mau nanya, berdasarkan pengalaman Kak Ivan selama menjalankan automation testing, biasanya bug yang paling sering ditemukan itu apa? Dan pertanyaan kedua, saya mau nanya kalau misalnya ada micro front ends Mas, jadi itu ngaruh nggak sih ke browser automation testingnya Mas? Micro front end, betul? Iya, micro front end. Tadi pertanyaan pertama, bug yang paling sering ditemukan? Bug yang paling sering ditemukan. Bug yang paling sering? Ditemukan. Bug yang paling sering ditemukan, oke. Iya. Terima kasih. Ya, thank you. Ada 2 jenis bug. Satu bug yang mudah, yaitu bug karena karena technical ya. Misalnya typing itu maksudnya data type error. Misalnya harusnya yang data yang di expect untuk diolah adalah
biasanya string tapi data yang didapatkan null sehingga terjadi fatal error atau JavaScript-nya juga throw error. Paling sering itu. Jadi data typing error itu paling sering terjadi. Karena data di dunia nyata gak mesti sesuatu yang kita harapkan dan kode yang kita buat itu tidak expect, atau kita mungkin ngodingnya buru-buru, tidak expect kalau ternyata itu null atau undefined. Biasanya gitu kan, kalau misalnya cannot access attribute ID from undefined atau from null. Nah itu bisa langsung throw error, langsung semuanya berhenti bekerja. Kalau di PHP langsung fatal error biasanya. Nah itu bisa dicegah dengan tools seperti static analysis, ya. Kalau kalian pakai PHP ada PHP stand, PHP static analysis. Kalau di JavaScript pakailah TypeScript, ya, yang TypeScript-nya juga pakai yang strict dan jangan pakai any semua. Percuma gitu kalau pakai any. Jadi kalau memang mau gunakan TypeScript, gunakanlah typing yang sesungguhnya. Maka itu akan menjamin kalian lebih baik dan mencegah terjadinya technical error yang seperti saya katakan. Ada bug yang satu lagi yang paling susah, yaitu logic bug. Ya. Logic bug itu terjadi sebenarnya kodenya mengeksekusi secara benar, tetapi karena logikanya salah, ya salah hasilnya. Nah itu lebih sulit diperbaiki. Itu kadang harus refaktor atau harus perubahan arsitektur, banyaklah tergantung situasi. Jadi programnya jalan secara baik-baik saja, tetapi hasilnya salah. Nah itu bisa banyak terjadi seperti itu. Contohnya kalau ya misalnya pernah dengar kecelakaan Boeing yang lalu? Yang kepala pesawatnya dipaksa turun, kecelakaan Boeing 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Tahu nggak Boeing 777 yang Lion Air terjadi kecelakaan karena kepala pesawatnya dipaksa turun. Nah itu logic bug. Nah itu susah diprediksi dan akibatnya bisa fatal. Nah lalu ada satu lagi bug yang paling nyebelin di tengah-tengah antara typing sama logic, yaitu race condition. Ya, itu logic yang paling nyebelin, yang paling susah ditemukan karena kadang benar, kadang salah. Jadi tergantung situasi, race condition, makanya terjadi race. Jadi kalau misalnya yang kalian expect adalah A duluan diterima baru B, sehingga bisa menghasilkan C. Tetapi yang diterima B duluan baru A. Yang terjadi adalah sesuatu yang aneh. Itu debuggingnya susah. Makanya kalau pakai browser automation, hal itu juga susah ditangkap karena bisa ditangkap jika kalian jalankan mungkin 1000 kali. Misalnya race condition terjadi hanya 2 kali dari 1000 kali eksekusi. Itu bisa. Makanya dengan browser automation itu bisa membantu mendeteksi yang namanya race condition juga. Lalu pertanyaan kedua, apakah micro front end bisa digunakan digunakan dengan browser automation? Sebenarnya nggak ngaruh karena micro front end itu hanya pattern. Barusan kita bahas tentang micro front end di podcast kami, Eka dan Mas Riza, di namanya Ngobrolin Web, setiap Selasa malam jam 8 malam, ya, di channel YouTube-nya Mas Riza Fahmi. Cari aja Ngobrolin Web. Minggu lalu kita baru bahas mengenai micro front end. Micro front end sebenarnya hanya pattern, tidak ada ngaruhnya sama dengan browser automation. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Micro front end itu kan pattern bagaimana memisahkan monolitik
monolithic UI, ya, monolithic front end bisa dipisahkan menjadi micro yang bisa di-develop secara independen, bisa di-deploy secara independen. Bagaimana automation yang bisa? Iya, bisa. Sebenarnya bagaimana setup dari browser automation terserah kita. Kan yang di setup, yang dites dari browser automation adalah hasil akhir dari sebuah aplikasi yang bisa dilakukan end-to-end testing. Jadi dari proses A sampai proses Z bisa dites secara otomasi, dan kemudian yang dites jangan cuma happy path. Maksudnya tahu ya, happy path aja. Jangan cuma login kalau sukses aja. Bisa juga dites login kalau gagal, yang muncul pesan gagalnya apa. Misalnya, itu bisa dilakukan dengan browser automation. Jadi micro front end dan browser automation tidak ada hubungan, tetapi bisa di browser automation bisa juga melakukan testing untuk hal apapun selama hasilnya di browser. Oke, mungkin Mbak Eka mau tambahin? Oh, nggak aman ya, karena kebetulan ini waktunya udah times up juga, jadi mungkin untuk 3 pertanyaan tadi boleh langsung dikasih hadiahnya aja dari teman-teman runners. Oke, mungkin Udah. itu mungkin cukup sekian untuk sesi hari ini.